Sepotong roti tawar dan kunci kehidupan baru. Selamat datang kembali, para pemirsa yang budiman. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan seorang wanita, adakah penderitaan yang lebih besar daripada dibuang oleh suami yang ia cintai dengan segenap hati dan keluarga yang telah ia bangun dengan penuh pengorbanan? Saya telah mengalami penderitaan yang begitu pedih itu, dan harus terlempar ke jalanan tanpa membawa apa-apa selain putra kecil saya dalam genggaman. Saya pikir hidup saya telah jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Namun pemirsa, terkadang di tengah badai yang paling gelap dan dahsyat sekalipun, seberkas cahaya bisa muncul dari tempat yang sama sekali tidak terduga. Kisah yang akan saya sampaikan hari ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari penghinaan yang berwujud sepotong roti tawar yang dingin, namun pada akhirnya berujung pada kekuatan dan cinta seorang wanita yang luar biasa. Pintu gerbang besi yang berat terbanting menutup di belakangku. Suaranya kering dan tanpa ampun, seolah menjadi titik akhir bagi 5 tahun masa muda dan pengorbananku. Di luar, hujan pertama di musim penghujan turun semakin deras. Tetesan air hujan yang dingin menerpa wajahku, bercampur dengan air mata panas yang mengalir di pipi. Aku memeluk erat putraku yang baru berusia 3 tahun, Bima, mencoba melindunginya dari dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bima meringkuk di dekapanku, bahu kecilnya bergetar hebat. Dengan matanya yang besar dan bulat, ia menatapku dan bertanya, "Bunda, kenapa nenek dan ayah mengusir kita? Sekarang kita mau kemana?" Tenggorokanku tercekat. Aku tak bisa menjawab sepatah kata pun. Aku hanya bisa memeluknya semakin erat. Jantungku terasa seperti disayat sembilu. Beberapa jam yang lalu, aku adalah istri dari Bramanco dan menantu dari keluarga kaya raya ini. Tapi sekarang, aku hanyalah seorang wanita gagal yang terusir dari rumah tanpa memiliki apa-apa. Tanda tangani. Ibu Ratna, ibu mertuaku, melemparkan surat cerai ke atas meja. Suaranya sedingin es. Bram akan segera menikah lagi. Calonnya cantik dan dari keluarga terpandang. Bukan anak yatim piatu tak jelas asal-usulnya sepertimu. Kau tidak pantas lagi berada di rumah ini. Aku menatap suamiku, Bram. Aku berharap ada sedikit perlindungan darinya. Pria yang kucintai dengan seluruh jiwa. Namun, ia hanya menundukkan kepala dan bergumam. "Ibu benar. Kita sudah tidak cocok lagi. Tanda tangani saja. Jangan membuat semuanya jadi rumit." Mereka merampas segalanya dariku. Rumah, mobil, semua aset atas nama Bram. Dan mereka mengusirku dengan tangan hampa. Yang lebih menyakitkan, mereka berusaha merebut hak asuh Bima. Tapi hanya itu satu-satunya hal yang tidak akan pernah kuterima. Setelah perdebatan sengit selama berhari-hari, mereka berbaik hati mengizinkanku merawat Bima, dengan syarat aku harus segera lenyap dari kehidupan mereka. Maka, di suatu sore yang diguyur hujan badai, aku dan putraku diusir dari rumah yang pernah kami sebut sebagai tempat tinggal, Kriet. Sekali lagi, aku mendengar suara pintu gerbang besi terbuka. Aku terkejut, memeluk Bima lebih erat dan melangkah mundur. Kupikir mereka akan keluar lagi untuk menghina kami. Tapi yang keluar adalah ayah mertuaku, Bapak Hartono. Beliau adalah pria pendiam yang wajahnya penuh dengan jejak kehidupan yang keras. Selama 5 tahun aku menjadi menantunya, beliau hampir tidak punya suara di rumah. Semua keputusan dibuat oleh Ibu Ratna. Bapak Hartono sangat menyayangi aku dan cucunya. Tetapi sifatnya yang lemah dan takut pada istrinya membuatnya tidak pernah bisa membela kami secara terbuka. Beliau hanya bisa mengawasi dalam diam, sesekali menyelipkan beberapa lembar uang ke tanganku sambil berbisik, "Untuk beli susu cucuku." Melihat kami menggigil di tengah hujan, kerutan di wajah Bapak Hartono yang sudah dalam tampak semakin dalam. Beliau tidak berani menatap wajahku langsung dan dengan tergesa-gesa menyelipkan sesuatu ke tanganku. Benda itu adalah sepotong roti tawar yang sudah mengeras. Mungkin sisa dari sarapan pagi tadi. Suara Bapak Hartono bergetar, bercampur dengan deru angin. "Makanlah ini. Jangan sampai cucuku kelaparan." Setelah mengatakan itu, beliau bergegas masuk kembali dan menutup pintu rapat-rapat,
takut ketahuan oleh istri dan putranya. Aku berdiri mematung dengan roti keras di tangan. Di dalam hati, perasaan terhina dan sedih yang tak berkesudahan membuncah. Selama 5 tahun menjadi menantu, aku telah mengorbankan karierku yang sedang menanjak, memberikan seluruh tabunganku untuk bisnis suamiku, dan mengabdikan diri hanya untuk keluarga ini. Dan kini, yang tersisa di tanganku saat terusir hanyalah sepotong roti sisa, sebuah pemberian yang penuh belas kasihan. Namun, saat melihat putraku yang bibirnya membiru karena kedinginan dan kelaparan, aku segera menyeka air mataku. Harga diriku saat ini tidak lebih penting daripada perut anakku. Aku menggandeng tangan Bima dan berteduh di bawah emperan toko yang sudah tutup. Bima, anak baik. Kita makan ini dulu ya, biar badanmu hangat. Aku duduk, mendekap Bima di pangkuanku, mencoba menghalangi angin dingin dengan tubuhku. Saat aku hendak membelah roti itu menjadi 2 untuk memberikan bagian yang lebih besar kepada Bima, tiba-tiba, pemirsa, seluruh tubuhku membeku. Roti itu tidak padat. Seseorang telah dengan cerdik melubangi bagian tengahnya, dan di dalamnya, bukan selai atau mentega, melainkan sesuatu yang dingin dan keras, terbungkus rapi dengan kertas koran bekas dan kantong plastik kecil. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dengan tangan gemetar, perlahan aku mengeluarkannya. Di dalam bungkusan koran itu ada sebuah kunci rumah dan segepok uang yang diikat kencang dengan karet gelang. Aku segera menyembunyikan uang itu di saku dan dengan hati-hati membuka lipatan koran. Di dalamnya ada secari kertas yang disobek dari buku catatan. Di atasnya, tertulis tulisan tangan Bapak Hartono yang khas dan sedikit miring. Jalan Merpati Syuja, nomor 12, Bintaro. Pergilah ke sana. Jangan beritahu siapapun. Aku terduduk lesu di bawah emperan toko yang dingin. Di tanganku tergenggam kunci dan secari kertas. Hujan masih turun di luar, tetapi di dalam hatiku badai yang lebih besar sedang bergejolak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Bapak mertua melakukan ini? Rumah di alamat ini, milik siapa? Rasa takut, bingung, dan seberkas harapan mulai merasuki hatiku. Aku menatap kembali roti di tanganku. Itu bukan lagi simbol penghinaan. Itu adalah pintu rahasia yang tiba-tiba terbuka di hadapan kami, sebuah tali penyelamat. Aku tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, apakah pertolongan sejati atau jebakan lain. Namun, dalam situasi seperti ini, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi. Demi diriku dan putraku, aku harus menemukan alamat itu. Jika para pemirsa sekalian, sama sepertiku saat ini, penasaran tentang apa yang tersembunyi di balik kunci rahasia ini, dan bagaimana seorang wanita dengan tangan hampa akan bertahan hidup di kota sebesar ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan di kanal Masa Tua Sejahtera. Dukungan Anda adalah kekuatan terbesar bagi kami untuk melanjutkan episode berikutnya dari kisah yang mendebarkan ini. Hujan deras mulai reda, menyisakan suara ritmis tetesan air di atap seng. Bima, yang sudah lelah setelah memakan beberapa potong roti, tertidur di pangkuanku. Aku duduk di sana, mendekap putraku, dengan kunci dingin dan kertas lecek di genggaman. Kebingungan awalku perlahan berubah menjadi tekad yang bulat. Aku tidak tahu apa yang ada di depan, tapi ini adalah satu-satunya harapan kami. Aku tidak bisa terus duduk di sini. Dengan hati-hati, aku membangunkan Bima, menggendongnya di punggungku, dan dengan sisa uang koin di saku, aku memanggil taksi. Pak, tolong ke alamat ini, kataku sambil menyerahkan secari kertas kepada sopir. Suaraku masih serak karena menangis. Sopir taksi itu menatapku dengan iba, melihat penampilanku yang menyedihkan sambil menggendong anak kecil. Tapi ia tidak bertanya apa-apa, hanya mengangguk dan melajukan mobilnya. Mobil itu meninggalkan jalanan yang ramai, semakin menjauh dari kompleks perumahan mewah yang pernah kusebut rumah. Pemandangan perlahan berubah menjadi lebih sederhana dan akrab. Akhirnya, mobil berhenti di depan sebuah gang kecil yang tenang. Sudah sampai, Bu. Aku membayar ongkos taksi, berterima kasih pada sopir, lalu menggandeng Bima masuk ke dalam gang.
Gang itu adalah gang buntu yang tampak bersih dan aman. Rumah-rumahnya tidak besar, tetapi dibangun dengan rapi, dan pohon-pohon rindang ada di mana-mana. Aku mencari rumah nomor 12. Sebuah rumah kecil satu lantai di ujung gang, dengan halaman depan mungil yang dipagari rapi dan ditumbuhi tanaman rambat yang rimbun. Rumah itu dicat dengan warna krem yang hangat, memberikan perasaan damai yang sangat berbeda dari villa yang dingin dan megah itu. Aku berdiri ragu di depan gerbang. Jantungku berdebar kencang lagi. Bagaimana jika ada yang salah? Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci ke lubang kunci gerbang. Klik. Dengan suara pelan, kunci itu terbuka. Aku mendorong gerbang dengan hati-hati dan masuk. Dengan kunci yang sama, aku membuka pintu depan. Saat pintu kayu terbuka, sebuah ruangan yang bersih dan rapi terbentang di hadapanku. Segalanya di dalam tampak baru. Lantai keramiknya berkilau, dan dindingnya dicat putih bersih. Perabotnya tidak banyak, tetapi semua kebutuhan dasar sudah tersedia. Sebuah meja makan kayu kecil dengan 2 kursi, 1 tempat tidur single, 1 lemari pakaian, dan sebuah dapur kecil yang dilengkapi kompor gas, panci, dan piring. Semuanya tertata rapi tanpa sebutir debu pun. Seolah-olah, seseorang telah menyiapkan segalanya, menunggu kedatangan kami. Di atas meja makan kayu di tengah ruangan, ada sebuah amplop putih. Aku punya firasat bahwa ini adalah jawaban dari segalanya. Aku membaringkan Bima yang tertidur lelap di tempat tidur dengan hati-hati, menyelimutinya, lalu dengan tangan gemetar, aku mengambil amplop itu. Tidak ada tulisan apapun di luarnya. Perlahan kubuka. Di dalamnya ada surat tulisan tangan di beberapa lembar kertas buku tulis yang sudah menguning. Tulisan tangannya yang miring dan bergetar. Tidak salah lagi. Itu tulisan Bapak Hartono. Aku duduk di kursi, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai membaca. Untuk putriku, Sari. Baru membaca baris pertama. Air mataku langsung pecah. Bapak mertua memanggilku putrinya. Saat kau membaca surat ini, kau dan Bima pasti sudah meninggalkan rumah itu. Maafkan ayah. Maafkan mertua yang tidak berguna ini. Kakek yang tak berdaya ini. Ayah melihat segalanya. Air mata yang kau telan, kepedihan yang harus kau tanggung, semuanya ayah lihat. Hati ayah hancur berkeping-keping, tapi ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah adalah pria lemah dan tak berdaya yang seumur hidup berada di bawah bayang-bayang ibumu. Ayah gagal melindungi menantu dan cucu ayah sendiri. Ayah tidak pantas menjadi seorang ayah dan kakek. Ayah sudah tahu hari seperti ini akan datang. Hari di mana keserakahan dan keegoisan mereka akan melemparkan kalian ke jalanan. Karena ayah tidak bisa menghentikan mereka, ayah hanya bisa diam-diam menyiapkan tempat untuk kalian bersandar. Rumah ini ayah beli beberapa tahun lalu secara diam-diam, dengan seluruh uang pensiun dan tabungan darurat yang ayah kumpulkan seumur hidup. Ayah sendiri yang membersihkan dan mengisi perabotannya satu persatu. Ayah hanya berharap, jika hal buruk terjadi, kalian tidak akan tidur di jalanan dan punya tempat untuk beristirahat. Uang yang kutaruh di dalam roti itu tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk bertahan beberapa bulan. Maafkan ayah. Hanya ini yang bisa ayah lakukan untukmu. Ayah percaya kau adalah anak yang cerdas dan kuat. Kau tidak akan pernah menyerah. Kau akan bangkit dan membesarkan Bima menjadi anak yang hebat. Hanya satu hal yang ayah minta. Jangan membenciku dan berjanjilah kau tidak akan pernah membiarkan cucuku kelaparan atau menderita. Aku membenamkan wajah di meja, memeluk surat itu sambil terisak-isak. Air mata penghinaan dan kesedihan kini telah berubah menjadi air mata haru dan terima kasih. Di rumah yang dingin itu, ternyata ada seseorang yang selalu mengkhawatirkan dan menjaga kami dalam diam. Sosok yang selalu kuanggap lemah dan tak berdaya, ternyata telah memberikanku jalan hidup dengan uang yang ia kumpulkan seumur hidupnya. Hadiah dari bapak mertua bukan sekadar sebuah rumah, melainkan cinta dan ketulusan yang tak terhingga. Setelah air mataku kering, aku menyeka wajah dan melanjutkan membaca bagian terakhir surat itu.
Aku pikir ceritanya akan berakhir pada belas kasihan seorang ayah mertua terhadap menantunya yang malang. Tapi ternyata tidak. Alasan terdalam, rahasia terbesar di balik semua tindakan diam-diamnya ada di lembar terakhir surat itu. Tulisan di lembar terakhir ini tampak lebih bergetar dan emosional. Sari, ada satu cerita lagi yang ayah sembunyikan di dalam hati selama puluhan tahun. Ini adalah hal yang bahkan Bram tidak tahu. Mungkin ini adalah takdir dan kehendak Tuhan. Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa sejak pertama kali bertemu denganmu, ayah merasakan perasaan yang istimewa dan diam-diam mencoba melindungimu? Aku menahan napas sejenak. Benar, aku selalu merasa bapak mertua memperlakukanku secara berbeda. Meskipun takut pada istrinya, tatapan matanya selalu penuh dengan kasih sayang dan rasa iba yang aneh. Ayah tidak tahu apakah kau masih ingat, tapi apakah nama almarhum ayahmu Suryo? Membaca kalimat itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Nama ayahku memang Suryo. Beliau meninggal karena kecelakaan saat aku baru berusia 10 tahun. Bagaimana bapak mertua bisa tahu nama ayahku? Jika benar orang itu, surat itu berlanjut. Nak, kau adalah putri dari penyelamat hidupku. Seluruh tubuhku gemetar. Aku membaca dengan mata terpaku, tidak ingin melewatkan satu huruf pun. Kemudian, sebuah kisah masa lalu, kisah yang belum pernah kudengar, mulai terungkap melalui tulisan bapak mertua. Beliau bercerita tentang masa ketika ia bekerja sebagai kuli miskin di sebuah proyek konstruksi di pedalaman Kalimantan sekitar 20 tahun yang lalu. Suatu hari, perancah bangunan yang besar tiba-tiba runtuh. Saat semua orang lari tunggang langgang, ayahku, Suryo, yang saat itu adalah rekan kerja yang baru dikenalnya, tanpa ragu melompat dan mendorong bapak mertua keluar dari area berbahaya. Ayahku menyelamatkan nyawa bapak mertua, tetapi ia sendiri tertimpa pipa besi besar dan terluka parah. Ayahmu dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan, tulis bapak mertua. Saat itu, aku menghabiskan seluruh uangku yang tak seberapa untuk biaya pengobatannya, tetapi lukanya terlalu parah dan meninggalkan cacat permanen. Setelah kecelakaan itu, kesehatan ayahmu menurun drastis dan ia tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Aku selalu hidup dalam rasa bersalah dan penyesalan. Aku berutang nyawa padanya, dan juga masa depannya. Setelah itu, proyek konstruksi dibubarkan. Kami berpisah, dan aku kehilangan kontak dengannya. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tetapi tidak berhasil. Lalu, 5 tahun yang lalu, saat Bram membawamu ke rumah, begitu melihatmu, melihat mata dan senyummu yang sangat mirip dengan temanku itu, sebuah firasat melintas di hatiku. Dan saat aku mendengar nama ayahmu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberiku kesempatan untuk membalas budi masa laluku. Alasan ayah tidak memberitahu siapapun tentang hal ini adalah karena ayah takut kau akan merasa tidak nyaman, takut kau berpikir ayah menerimamu sebagai menantu hanya karena rasa terima kasih. Ayah tulus menganggapmu sebagai putri kandungku. Sari, utang budi di masa lalu itu, bahkan seumur hidup pun tidak akan bisa ayah lunasi. Ayahmu mengorbankan kesehatannya untuk menyelamatkanku, sementara aku hanya bisa diam tak berdaya melihat putrinya menderita ketidakadilan dan kesedihan. Aku benar-benar pria yang tidak berguna. Anggaplah rumah dan sedikit uang ini sebagai caraku membalas budi kepadamu dan melunasi sebagian kecil utangku pada sahabatku yang telah tiada. Tolong jangan menolaknya. Terimalah, agar hati orang yang berutang budi ini bisa sedikit lebih tenang. Surat itu berakhir di sana. Aku terduduk kaku di kursi, menutupi wajah dengan kedua tangan. Duniaku sekali lagi jungkir balik. Namun kali ini, bukan keruntuhan yang tragis, melainkan sebuah pencerahan tentang utang budi dan takdir yang begitu dalam dan tak terduga. Jadi begitu. Di balik bantuan diam-diam bapak mertua, ada kisah panjang dan utang budi masa lalu yang saling terkait. Bapak mertua menyayangiku bukan hanya karena aku menantunya. Itu karena beliau melihat sosok sahabatnya yang telah berkorban untuknya di dalam diriku. Aku menangis. Aku menangis memikirkan ayahku, yang hanya tersisa samar dalam ingatanku.
Aku menangis memikirkan bapak mertua, yang seumur hidupnya hidup dalam rasa bersalah dan berusaha membalas budi. Dan aku menangis sambil merasakan kehangatan yang aneh. Saat seluruh dunia membelakangiku, aku tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar sendiri. Ada cinta ayahku yang mengawasiku dari surga, dan ada perlindungan diam-diam dari seorang ayah mertua yang berhati mulia dan setia kawan. Aku menatap putraku yang tertidur lelap di tempat tidur. Aku harus hidup, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga agar tidak mempermalukan pengorbanan dua ayah hebat dalam hidupku. Aku harus benar-benar hidup dengan baik. Surat dari Bapak Hartono menjadi penopang mental yang luar biasa bagiku. Itu membuatku sadar bahwa aku tidak pernah sendirian di dunia ini. Namun, penghiburan mental tidak bisa menyelesaikan tumpukan kesulitan di dunia nyata. Rumah kecil yang ditinggalkan bapak mertua adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Itu memberi kami tempat untuk beristirahat. Sebuah rumah yang aman. Namun, untuk hidup di kota dengan biaya hidup yang tinggi ini, rumah saja tidak cukup. Uang di dalam roti, setelah kuhitung, hanya sekitar 5 juta rupiah. Bagi seorang pensiunan yang hidup bergantung pada istrinya, mungkin hanya itu yang bisa ia kumpulkan secara diam-diam. Aku sangat berterima kasih, tetapi aku juga tahu bahwa uang itu seperti setetes air di padang pasir. Hanya cukup untuk biaya makan dan tagihan selama 1 atau 2 bulan, setelah itu akan habis. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu keajaiban lain. Aku harus bangkit dan mencari jalan hidupku sendiri. Aku bukan lagi lulusan D3 yang penuh mimpi. Setelah 5 tahun hidup sebagai istri dan ibu, pengetahuan yang pernah kupelajari sudah terlupakan. Ijazahku sudah usang. Di mata para HRD, aku hanyalah seorang wanita berusia 30 milaan tanpa pengalaman kerja dan memiliki anak kecil. Aku mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tetapi semuanya menolak dengan sopan. CV Anda bagus, Bu. Nanti kami hubungi lagi. Aku sudah hafal kalimat itu. Aku tahu nanti berarti tidak akan pernah. Rasa putus asa mulai merayap di hatiku. Di malam hari, saat putraku tertidur, aku akan duduk sendirian di rumah yang sunyi dan meneteskan air mata. Aku merasa sangat tidak berdaya. Aku teringat kehidupanku di rumah mewah itu. Meskipun direndahkan dan dihina, setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang makan. Namun, saat itu, wajah malaikat putraku yang tertidur pulas menarikku keluar dari kelemahan. Aku tidak boleh hancur. Jika aku hancur, bagaimana nasib anakku? Aku harus hidup dan berjuang untuknya. Aku menyeka air mata dan memutuskan, jika tidak bisa melakukan pekerjaan besar, aku akan mulai dari yang terkecil. Jika tidak ada yang mau mempekerjakanku, maka aku akan mempekerjakan diriku sendiri. Aku memulai perjalananku untuk bertahan hidup dengan pekerjaan yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, menjadi tukang cuci piring. Di ujung gang tempatku tinggal, ada sebuah warung soto yang sangat ramai. Setiap kali melewatinya, aku melihat tumpukan mangkuk kotor yang menggunung dan para pekerja yang sibuk membersihkannya. Aku memberanikan diri masuk ke warung dan bertanya pada pemiliknya, seorang ibu paruh baya. Bu, apakah butuh orang untuk cuci piring? Pemilik warung yang berbadan subur itu menatapku dari atas ke bawah dengan sedikit terkejut. Mungkin ia tidak menyangka wanita yang masih terlihat muda dan rapi sepertiku mau melakukan pekerjaan berat dan kotor seperti ini. Namun, ibu itu akhirnya mengangguk. Boleh. Tapi pekerjaannya berat sekali. Gajinya juga tidak seberapa. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Asal bisa bekerja, saya sudah sangat senang. Jadilah, setiap hari setelah mengantar Bima ke PAUD, aku pergi ke warung soto. Dari pagi hingga larut malam, aku tenggelam dalam pekerjaan. Kedua tanganku yang terbiasa dengan pekerjaan rumah dan mencuci baju, kini harus berendam dalam sabun dan minyak sepanjang hari. Awalnya, melihat mangkuk-mangkuk panas penuh sisa makanan membuatku mual, tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Aku bekerja keras dalam diam tanpa mengeluh. Tanganku dengan cepat menjadi kasar dan kapalan.
Di malam hari, punggungku terasa seperti mau patah. Namun, saat menerima upah harian yang tidak seberapa setelah selesai bekerja, aku merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Itu adalah uang bersih hasil keringat dan kerja kerasku. Namun, pekerjaan cuci piring saja tidak cukup untuk menutupi biaya hidup. Setelah dikurangi biaya sekolah Bima dan biaya makan, hampir tidak ada uang yang tersisa. Aku harus bekerja lebih keras. Aku mencari sebuah konveksi kecil di lingkungan sekitar dan mengambil pekerjaan jahitan borongan yang bisa dikerjakan di rumah. Setelah memberi makan malam Bima, memandikannya, mengajarinya, dan menidurkannya, aku akan duduk sendirian di depan mesin jahit bekas yang kubeli. Derer, derer. Suara mesin jahit berpadu dengan napas Bima yang teratur di malam yang sunyi. Aku terus menjahit tanpa henti sampai mataku kabur dan tidak bisa lagi terbuka. Setiap malam aku hanya tidur beberapa jam. Sebelum fajar menyingsing, aku sudah bangun untuk menyiapkan sarapan Bima dan memulai hari yang sibuk lagi. Kehidupan kami berdua begitu berat dan serba kekurangan, tetapi terasa lebih hangat. Rumah kecil kami tidak memiliki perabotan mahal, tetapi selalu bersih dan rapi, serta dipenuhi tawa Bima. Bima adalah anak yang sangat baik dan cepat dewasa. Ia tahu ibunya bekerja keras dan tidak pernah merengek minta dibelikan sesuatu. Ia belajar sendiri dan merapikan mainannya sendiri. Kadang-kadang, ia akan berlari menghampiriku dan memijat punggungku dengan tangan mungilnya. "Bunda capek ya? Biar Bima pijitin." Saat itu, semua kelelahanku seolah sirna. Putraku adalah sumber kekuatan dan satu-satunya alasan hidupku. Aku memutuskan semua kontak dengan keluarga mantan suamiku. Aku tidak ingin tahu dan tidak perlu tahu bagaimana kehidupan mereka. Masa lalu itu sudah kubungkus rapat dan kukubur dalam-dalam di sudut hatiku. Namun, terkadang dalam mimpiku, aku melihat wajah Bapak Hartono. Aku mengkhawatirkannya. Apakah beliau sehat? Apakah ia diperlakukan semena-mena oleh Ibu Ratna dan Bram? Tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Aku hanya bisa mendoakan keselamatannya dalam hati. Kukira kehidupan kami dan kehidupan mereka akan menjadi dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu lagi. Tapi aku salah. Pusaran takdir sekali lagi mencoba menarik kami bersama dengan cara yang paling ironis. Sementara kami berjuang dengan kerasnya hidup, di villa mewah itu, sebuah kehidupan baru telah dimulai. Bram dan Bella melangsungkan pernikahan yang megah. Koran lokal meliput pernikahan abad ini antara direktur muda perusahaan konstruksi dengan putri seorang konglomerat. Mereka melukiskan kisah cinta yang indah bak dongeng, perpaduan sempurna antara bakat dan keluarga terpandang. Dalam cerita itu, tidak ada satu baris pun yang menyebutkan tentang aku, istri yang terbuang. Aku hanyalah bayangan masa lalu yang dihapus tanpa jejak. Aku tidak sengaja melihat foto pernikahan mereka di internet. Bella tampak sangat cantik dalam gaun pengantin mahal, dengan senyum puas di wajahnya. Bram di sampingnya tampak gagah dan berkelas. Mereka terlihat sangat serasi. Melihat foto itu, ada sedikit rasa sakit di sudut hatiku. Bukan karena cemburu, tetapi karena kasihan pada diriku sendiri. Namun, aku segera menepis perasaan itu. Kehidupan itu bukan lagi milikku. Yang harus kulakukan sekarang adalah fokus pada masa depan kami berdua. Kukira dengan mendapatkan istri baru yang sepadan, kehidupan Bram dan ibunya, Ibu Ratna, akan bahagia selamanya. Tetapi tidak ada yang mudah di dunia ini. Konflik menantu mertua, perang abadi itu, meletus di rumah mewah itu, dan kali ini jauh lebih sengit daripada yang pernah kualami. Ibu Ratna terbiasa menjadi ratu di rumahnya, dilayani oleh putranya, dan memiliki menantu yang penurut sepertiku. Ia pikir ia bisa melakukan hal yang sama pada menantu barunya. Tapi ia salah besar. Bella bukan aku. Ia adalah seorang nona manja yang sejak kecil terbiasa hidup mewah dan tidak pernah mengenal kata susah. Konflik dimulai dari hal-hal sepele. Ibu Ratna mengeluh karena Bella tidak bisa memasak dan setiap hari hanya memesan makanan dari luar. Bella hanya mendengus. "Ibu, zaman sekarang masih saja menyuruh perempuan masuk dapur.
Kalau mau makan enak, pekerjakan saja koki. Aku tidak punya waktu untuk urusan remeh-temeh seperti itu. Ibu Ratna menuduh Bella malas karena bangun siang dan tidak pernah membersihkan rumah. Bella tertawa sinis. Di rumah ini ada berapa asisten rumah tangga? Kenapa aku harus turun tangan? Tugasku adalah tampil cantik dan bersenang-senang, bukan jadi pembantu. Namun, puncak konflik adalah masalah uang. Ibu Ratna ingin mengelola semua keuangan rumah tangga seperti yang biasa ia lakukan pada Bram. Ia menuntut Bram menyerahkan semua kartu kredit dan buku tabungannya. Laki-laki kalau pegang banyak uang di luar, nanti kebiasaannya jadi jelek, katanya. Tapi Bella menentang keras. Ia terbiasa menghabiskan puluhan hingga ratusan juta rupiah sekali berbelanja. Bagaimana mungkin ia bisa menerima harus meminta uang pada ibu mertuanya setiap kali ingin membeli tas mewah atau baju baru? Ibu ini bicara apa? Hardiknya di depan wajah Ibu Ratna. Ini kan uang suami saya. Biar suami saya yang urus. Ibu kan sudah tua. Istirahat saja yang tenang. Jangan terlalu ikut campur urusan kami. Kakau. Berani kau bicara seperti itu pada mertuamu? Ibu Ratna murka. Aku ini ibunya. Rumah ini rumahku. Rumah ibu? Bella tersenyum dingin. Coba lihat sertifikatnya atas nama siapa. Bramantyo, suami saya. Saya istri sahnya. Dan pemilik rumah ini adalah saya. Jujur saja, ibu itu menumpang di rumah kami. Serangan fakta itu membuat Ibu Ratna terdiam. Ia terbiasa berkuasa di rumahnya, dan Bram selalu patuh padanya. Ia tidak pernah menyangka menantu dari keluarga terpandang yang begitu ia banggakan ternyata adalah lawan yang sangat tangguh. Perang antara dua wanita berkuasa itu terjadi setiap hari. Mereka bertengkar dari pagi hingga malam, saling menyalahkan. Villa mewah itu tidak pernah tenang sehari pun. Bram terjepit di tengah-tengah, pusing tujuh keliling. Di satu sisi ibunya, di sisi lain istrinya. Ia tidak bisa menyinggung perasaan keduanya. Semakin ia mencoba mendamaikan, situasi semakin memburuk. Ibu Ratna, setelah kehilangan kekuasaannya, mencari-cari kesalahan menantunya dengan segala cara. Ia mengkritik, mencari-cari masalah, bahkan menyebarkan gosip buruk tentang Bella kepada kerabat dan teman-temannya. Bella pun tidak tinggal diam. Ia menggunakan uang Bram untuk menyuap asisten rumah tangga menjadi mata-matanya dan mengawasi setiap gerak-gerik ibu mertuanya. Ia bahkan sengaja membeli barang-barang mahal yang tidak mungkin dimiliki Ibu Ratna untuk membuatnya panas hati. Kehidupan mewah yang begitu didambakan Ibu Ratna dan Bram telah berubah menjadi medan perang sungguhan, tempat komedi tragis dipentaskan tanpa henti. Aku mendengar cerita-cerita ini dari mantan tetanggaku. Mendengarnya, aku merasa ironis dan getir, bukan puas. Mereka telah mengusir kami dengan kejam, hanya untuk memasukkan karma yang lebih buruk ke dalam rumah mereka. Mungkin, itulah yang disebut hukum tabur tuai. Sementara badai melanda keluarga mantan suamiku, kehidupan kami berdua masih mengalir dalam kesunyian, penuh kerja keras dan kesederhanaan. Suara mesin jahit yang berderit setiap malam menjadi lagu pengantar tidur bagi putraku. Jari jemariku yang dulu lentik dan jarang bekerja keras, kini kapalan dan kasar karena luka goresan jarum dan minyak. Aku bahkan tidak punya waktu lagi untuk bercermin dan meratapi nasib. Seluruh pikiran dan tenagaku tercurah pada satu tujuan, mencari uang untuk menyediakan makanan bergizi dan tempat tidur yang hangat bagi putraku. Namun, hidup sepertinya masih ingin menguji kesabaranku. Suatu malam, saat aku sedang tekun di depan mesin jahit, Bima tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas seperti api, wajahnya memerah, dan ia mengigau memanggil-manggilku. Aku panik dan segera memeluknya. Aku mencoba semua cara yang kutahu, mulai dari mengompresnya dengan air hangat hingga memberinya air madu lemon. Tetapi demamnya tidak turun sama sekali. Aku tahu aku harus membawanya ke dokter, tapi saat teringat dompetku yang kosong, yang isinya hanya cukup untuk membeli beras dan lauk untuk besok, hatiku mencelos. Apa yang harus kulakukan? Dalam kebingungan dan keputusasaan,
aku teringat pada barang-barang peninggalan almarhumah ibuku. Barang-barang yang kubawa dari kampung dan kusimpan dengan baik di sebuah kotak kayu kecil. Aku teringat sepasang anting emas kecil, peninggalan nenek yang diberikan ibuku. Sepertinya, inilah saatnya untuk menggunakannya. Dengan tangan gemetar, kubuka kotak kayu itu. Aroma khas kayu tua yang familiar menyentuh hidungku. Aku mengaduk-aduk di antara kain batik tua dan foto-foto keluarga hitam putih. Dan di bawah semua itu, aku menemukan anting-anting itu, terbungkus sapu tangan sutra yang sudah kusam. Tapi di samping anting itu, ada benda lain yang sudah lama kulupakan. Sebuah buku catatan kecil. Sampulnya sudah usang, dan halaman-halamannya menguning dimakan waktu. Karena penasaran, kubuka buku itu. Di dalamnya ada tulisan tangan ibuku yang rapi dan lembut. Buku itu berisi resep-resep rahasia untuk membuat kue-kue dan manisan tradisional khas kampung halamanku. Semasa hidupnya, ibuku adalah wanita yang sangat terampil. Tidak hanya pandai menjahit dan menyulam, ia juga sangat pandai membuat kue dan manisan hingga terkenal di seluruh desa. Kenangan masa kecilku muncul kembali dengan jelas. Saat hari raya, dapur kecil kami akan dipenuhi aroma manis dari gula aren, jahe, dan buah-buahan. Aku ingat duduk di samping tungku, memperhatikan ibu mengaduk wajik di wajan besar. Dan manisan jahe buatan ibu, rasanya tidak akan pernah bisa dilupakan siapapun. Tidak keras seperti manisan pada umumnya. Kenyal, harum, dengan rasa manis yang lembut. Di luarnya dilapisi gula tipis seperti embun beku, dan di dalamnya, rasa jahe segar yang pedas dan khas masih terasa hidup. Setiap kali ibu membuat manisan, seluruh tetangga akan datang untuk mencicipi. Semua orang memujinya. Ibu pernah berkata, rahasianya adalah pemilihan bahan baku yang bagus, teknik memasak, dan terutama bumbu rahasia yang terbuat dari seduhan jeruk nipis dan beberapa rempah dari kebun sendiri. Semua rahasia itu kini tersimpan utuh di dalam buku catatan ini. Aku membalik halaman demi halaman, membaca tulisan ibuku, wajik, dodol, kue satu, geplak, nama-nama yang familiar. Setiap makanan itu membangkitkan kenangan manis masa kecilku yang miskin tetapi hangat dan bahagia. Tanpa sadar aku tersenyum, sejenak melupakan kekhawatiranku pada Bima yang sakit. Namun, saat aku menutup buku itu, sebuah gagasan tiba-tiba melintas di benakku. Sebuah gagasan yang begitu berani hingga aku sendiri terkejut. Kenapa? Kenapa aku tidak mencoba membuat dan menjual ini? Aku punya resep rahasia ibu dan resep-resep tradisional. Makanan ringan tradisional seperti ini pasti akan menjadi sesuatu yang istimewa dan disukai banyak orang di kota. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah cerita. Cita rasa kampung halaman. Aroma kenangan. Gagasan itu membuat seluruh tubuhku bergetar. Sebuah percikan harapan. Sebuah jalan baru yang belum pernah terpikirkan olehku. Aku tidak perlu lagi mencuci piring atau menjahit semalaman. Aku bisa menciptakan produkku sendiri dengan tanganku, memulai bisnisku sendiri. Aku tidak hanya akan menjual makanan, aku akan menjual cerita. Cerita ibuku. Cerita tentang cinta yang ia tuangkan dalam setiap potongannya. Sebuah merek, sebuah bisnis baru, lahir dari peninggalan usang itu, di saat yang paling sulit dan putus asa. Malam itu, setelah membawa Bima ke klinik dan memberinya obat, demamnya turun dan ia tertidur nyenyak. Aku tidak tidur. Aku duduk di meja di bawah cahaya lampu, dengan tekun menyalin resep-resep ibuku satu persatu. Anting-anting ibu tidak kujual. Aku memutuskan untuk menyimpannya sebagai jimat dan aset spiritual. Modal awal akan berasal dari kedua tanganku dan sedikit uang yang telah kukumpulkan dengan susah payah. Perjalanan wirausaha seorang wanita dengan tangan hampa dimulai dari sebuah buku catatan usang dan keyakinan teguh pada warisan ibunya. Dengan sisa uang setelah membayar biaya obat Bima, aku hanya bisa memulai dari skala yang sangat kecil. Aku pergi ke pasar induk subuh-subuh, dengan cermat memilih jahe dan umbi-umbian terbaik,
madu dan gula aren berkualitas. Sepanjang hari aku habiskan di dapur kecilku, mengikuti langkah-langkah yang ditulis ibu di buku catatannya dengan teliti. Proses mengupas jahe, mengiris tipis umbi-umbian, dan memasak manisan dengan tanganku sendiri memberiku kegembiraan dan antusiasme yang aneh. Rasanya seperti menemukan kembali bagian dari diriku yang terlupakan, sepotong kenangan yang hilang. Manisan jahe pertamaku selesai. Meskipun tidak sesempurna buatan ibu, rasanya tetap sama. Manisnya madu yang lembut, aroma jahe yang pedas, dan kesegaran jeruk nipis berpadu membangkitkan semua kenangan masa kecilku. Tapi setelah membuatnya, aku bingung di mana dan bagaimana cara menjualnya. Aku tidak punya uang untuk menyewa toko atau pengalaman untuk beriklan online. Yang kumiliki hanyalah sebuah sepeda tua dan tekad. Aku memutuskan untuk memulai sebagai pedagang kaki lima. Aku mencari etalase kaca kecil dan memasangnya di belakang sepedaku. Di atasnya, aku gantungkan papan nama yang kutulis tangan dengan rapi. Kasih Ibu. Nama itu muncul malam itu. Aku ingin menciptakan merek yang tulus dan akrab, yang mengingatkanku pada namaku dan ibuku. Hari pertama, aku membawa kotak-kotak manisan yang telah kukemas dengan rapi dan pergi ke pasar tradisional. Aku malu dan minder, tidak berani berteriak menawarkan daganganku. Aku hanya berdiri diam di sudut, berharap ada yang menyadari keberadaanku. Tapi di tengah pasar yang riuh dan ramai, lapak kecilku nyaris tak terlihat. Sepanjang pagi aku hanya berhasil menjual beberapa kotak. Itu pun kebanyakan dibeli oleh tetangga yang mengenalku sebagai bentuk dukungan. Aku pulang dengan sedikit kecewa, tetapi saat melihat Bima menungguku di depan pintu, aku kembali berjanji pada diri sendiri, jangan menyerah. Aku memutuskan untuk mengubah strategi. Daripada berdiri diam menunggu, aku akan lebih proaktif. Aku menaruh potongan-potongan kecil manisan di piring untuk dicicipi orang-orang. Ibu, Bapak, silakan dicoba. Manisan jahe buatan sendiri, dibuat dengan bersih dan tanpa bahan pengawet. Suaraku yang awalnya canggung, perlahan menjadi lebih percaya diri. Dan luar biasa, rasa berbicara dengan sendirinya. Orang-orang yang sudah mencicipi, tanpa ragu membeli 1 atau 2 kotak. Rasa yang istimewa dan sikapku yang tulus dan sederhana perlahan memikat hati orang-orang. Aku tidak hanya berjualan di pasar. Saat jam makan siang, aku mengayuh sepedaku ke kawasan perkantoran, dan saat jam pulang kerja, ke depan kawasan industri. Tempat-tempat itu ramai dan permintaan akan camilan yang bersih dan lezat sangat tinggi. Pekerjaannya sangat berat. Setiap hari aku harus bangun jam 3 atau 4 pagi untuk menyiapkan bahan. Sepanjang hari aku berkeliling di bawah terik matahari Jakarta. Saat pulang malam hari, aku harus mengurus Bima dan menyiapkan bahan untuk esok hari. Di hari-hari saat dagangan tidak laku, aku harus pulang dengan rasa cemas memikirkan hari esok. Saat ada razia, aku harus lari terbirit-birit seperti penjahat untuk menyelamatkan daganganku. Tapi aku tidak putus asa. Setiap pujian dari pelanggan, setiap rupiah yang kudapatkan, memberiku kekuatan besar. Mbak, manisannya enak sekali. Rasanya tidak semanis yang di toko, lebih alami. Anak saya suka sekali manisan Mbak. Kalau jujur begini usahanya, pasti sukses. Kata-kata sederhana itulah yang memberiku kekuatan untuk mengatasi semua kesulitan. Lapakku semakin dikenal orang. Orang-orang mulai memanggilku dengan nama akrab Mbak Sari Manisan. Mereka tidak hanya membeli, tetapi juga menanyakan kabarku dan berbagi cerita. Aku tidak lagi merasa sendirian. Di tengah kota besar ini, aku menemukan kehangatan dari orang-orang sederhana. Pelanggan semakin hari semakin banyak, hingga aku kewalahan. Aku mulai berpikir untuk mengembangkan usaha. Tapi dari mana modalnya? Aku kembali dihadapkan pada masalah sulit. Tapi bukankah Tuhan membantu mereka yang berusaha? Suatu sore yang cerah, sebuah titik balik dan peluang besar datang tanpa diduga ke lapak kecilku. Kehidupanku sebagai pedagang kaki lima terus berjalan, berat tetapi penuh dengan kebahagiaan kecil. Lapak kasih ibu menjadi pemandangan yang akrab di lingkungan sekitar,
menjadi tempat istirahat manis bagi orang-orang yang lelah setelah seharian bekerja. Aku berhasil mendapatkan pelanggan tetap yang stabil, sehingga kami berdua tidak lagi perlu khawatir soal makan seperti dulu. Aku pikir, aku akan baik-baik saja hidup dengan gerobak kecil ini. Selama Bima bisa makan dan sekolah dengan baik, itu sudah cukup. Tapi sepertinya, takdir telah menyiapkan rencana yang jauh lebih besar untukku. Hari itu adalah Sabtu sore yang sangat panas. Aku seperti biasa berjualan di dekat gerbang utama sebuah kawasan industri besar. Saat jam pulang kerja tiba, para pekerja berhamburan keluar. Lapakku pun ramai oleh pembeli. Saat aku sedang sibuk menimbang dan mengemas manisan, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di dekatku. Jendela mobil turun, dan seorang wanita berusia 40 kerapakulan yang berpakaian sangat modis memanggilku. "Mbak, boleh saya coba sedikit dari setiap jenisnya?" Katanya dengan suara lembut dan berwibawa. Aku sedikit terkejut. Pelangganku kebanyakan adalah buruh atau pelajar. Jarang sekali ada pelanggan bermobil mewah yang mampir. Tapi aku segera menenangkan diri dan tersenyum, menyajikan berbagai jenis manisan dan kue dalam sebuah kotak kecil. Wanita itu tidak langsung pergi. Di dalam mobil, ia membuka kotak manisan jahe dan mencicipinya. Aku melihatnya sedikit memejamkan mata. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan kagum. Ia memakan sepotong lagi, lalu mencicipi jenis kue yang lain. Beberapa saat kemudian, ia membuka pintu mobil dan berjalan lurus ke arah lapakku. "Selamat sore," katanya dengan senyum ramah. "Saya Sonya, manajer pembelian dari Segar Mart. Senang bertemu dengan Anda." Segar Mart. Jantungku berdebar kencang. Itu adalah salah satu jaringan supermarket terbesar di negara ini dengan ratusan cabang di seluruh negeri. "Iya. Selamat sore. Saya Sari," jawabku terbata-bata, tidak bisa menyembunyikan kegugupanku. "Mbak Sari," kata Bu Sonya, menatapku dengan penuh minat. "Saya sudah lama mendengar tentang kasih ibu dari para karyawan kami. Mereka bilang rasanya sangat istimewa dan otentik. Kebetulan hari ini saya lewat sini dan berkesempatan mencicipinya. Jujur saja, rasanya jauh lebih enak dari yang saya bayangkan. Bukan sekadar enak, tapi ada cerita dan jiwa di dalamnya." "Ah, terima kasih, Bu." Hanya itu yang bisa kukatakan. Wajahku memerah karena senang. Saya langsung ke intinya saja. Suara Bu Sonya berubah menjadi lebih profesional. "Kami di Segar Mart akan segera meluncurkan pojok makanan tradisional premium, cita rasa Nusantara. Kami sedang mencari pemasok produk lokal yang berkualitas dan terpercaya. Dan saya rasa, produk Mbak Sari sangat cocok dengan kriteria kami." Aku membeku di tempat, telingaku berdengung. Apa aku tidak salah dengar? Perusahaan besar seperti Segar Mart ingin bekerja sama dengan pedagang kaki lima sepertiku? Maksud Ibu? Maksud saya, kami ingin menjadikan Mbak Sari sebagai pemasok eksklusif kue tradisional untuk jaringan Segar Mart, Bu Sonya berkata dengan tegas. "Tentu saja, sebelumnya harus melalui prosedur verifikasi kualitas kami yang ketat. Tapi dengan rasa seperti ini, saya yakin tidak akan ada masalah." "Tapi, Bu, saya hanya usaha rumahan kecil," kataku tergagap. "Saya tidak bisa memproduksi sebanyak itu untuk seluruh supermarket." "Itulah masalah kedua yang ingin saya bicarakan," kata Bu Sonya, seolah sudah menduga kesulitanku. "Kami tahu Anda memiliki keterbatasan modal dan skala produksi. Karena itu, kami di Segar Mart memiliki kebijakan untuk mendukung pemasok potensial. Kami bisa memberikan uang muka kontrak yang cukup bagi Mbak Sari untuk menyewa pabrik, membeli mesin, dan memperbesar skala produksi. Sebagai gantinya, Anda harus memasok produk secara eksklusif kepada kami selama jangka waktu tertentu." Peluang. Sebuah peluang raksasa yang tak pernah kubayangkan terbentang di depan mataku. Ini bukan sekadar pesanan. Ini adalah loncatan. Jalan untuk mengubah merek kasih ibu dari lapak kecil menjadi merek nasional. Mimpi yang bahkan tidak berani kumimpikan. Kini terasa begitu dekat.
Namun, bersamaan dengan kegembiraan, muncul kekhawatiran yang luar biasa. Ini adalah pertaruhan. Menerima kesempatan ini berarti memikul tanggung jawab besar di pundakku. Aku harus mengelola pabrik, bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain, dan menjamin kualitas serta ketepatan waktu pengiriman kepada mitra raksasa seperti Segar Mart. Satu kesalahan kecil saja, aku tidak hanya akan kehilangan kesempatan ini, tetapi juga bisa terlilit utang yang tidak sanggup kubayar. Apakah wanita sepertiku, yang hanya berpengalaman sebagai pedagang kecil, mampu mengemban tugas ini? Saya mengerti kekhawatiran Anda, kata Bu Sonya, seolah bisa membaca pikiranku. Ini keputusan besar. Saya tidak akan memaksa. Pikirkanlah baik-baik. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika sudah mengambil keputusan. Ia tersenyum, kembali ke mobilnya, dan pergi. Aku hanya bisa berdiri termangu di samping lapakku, di hadapan kesempatan sekaligus ujian terbesar dalam hidupku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di dapur kecil, menatap kartu nama Bu Sonya yang elegan. Pikiranku berkecamuk. Peluang dan risiko, harapan dan ketakutan, semuanya bercampur aduk, membuatku tidak bisa mengambil keputusan. Separuh diriku berteriak, "Ambil, Sari. Ini kesempatan mengubah hidup. Satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan ini dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk Bima." Tapi separuh diriku yang lain gemetar ketakutan. "Apa kau bisa? Kau hanya wanita kampung yang tidak berpendidikan. Pengalaman apa yang kau punya untuk mengelola pabrik? Kalau gagal bagaimana? Berapa banyak orang yang akan ikut susah karenamu?" Aku berperang dengan diriku sendiri hingga fajar menyingsing. Dan saat sinar mentari pertama menyelinap melalui jendela, aku menatap Bima yang tertidur lelap. Wajah malaikatnya begitu damai. Aku teringat pada bapak mertua yang telah memberiku jalan hidup. Aku teringat pada ibuku yang telah meninggalkan warisan berharga. Dan aku tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Aku tidak bisa selamanya puas dengan gerobak ini. Aku harus mengambil kesempatan ini, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi untuk semua orang yang telah percaya dan mencintaiku. Aku mengambil keputusan. Pagi itu, aku menelepon Bu Sonya. "Halo Bu Sonya. Ini saya, Sari. Saya sudah memikirkannya. Saya bersedia bekerja sama dengan Segar Mart." Dari seberang telepon, terdengar tawa lega Bu Sonya. "Pilihan yang tepat, Mbak Sari. Saya tahu Anda tidak akan mengecewakan. Selamat datang di keluarga besar Segar Mart." Telepon ditutup. Tetapi sebuah perjalanan baru yang penuh tantangan namun syarat harapan, secara resmi telah dimulai. Uang muka kontrak dari Segar Mart adalah jumlah yang sangat besar, cukup untuk melakukan banyak hal. Namun, untuk membangun pabrik produksi yang memenuhi standar keamanan pangan dan membeli mesin modern, jumlah itu masih kurang. Aku butuh lebih banyak modal. Tanpa ragu, aku menemui teman-teman di gang kecil ini, para tetangga yang baik hati. Mereka bukan orang kaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang telah menyaksikan seluruh proses perjalananku. Sejak hari pertama aku mendorong gerobak di tengah hujan, mereka telah melihat kerja keras, kegigihan, dan yang terpenting, kejujuranku. Aku menjelaskan rencanaku, kesempatan kerja sama dengan Segar Mart, dan kesulitan yang sedang kuhadapi. "Sari, jangan khawatir, coba saja," kata pemilik warung di ujung gang. Orang pertama yang angkat bicara. "Uangku tidak banyak, tapi aku percaya padamu. Aku pinjamkan 5 juta, tanpa bunga." "Aku juga," timpal seorang bapak sopir taksi. "Aku punya tabungan hari tua beberapa juta. Aku pinjamkan juga. Anggap saja investasi pada calon pengusaha sukses." Begitulah. Mereka mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ada yang beberapa juta, ada yang beberapa ratus ribu. Mereka tidak hanya memberiku uang, tetapi kepercayaan penuh. Aku memegang uang yang penuh dengan ketulusan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku bersumpah dalam hati tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan ini.
Setelah modal terkumpul, aku langsung bekerja. Aku menyewa sebuah pabrik tua yang terbengkalai di pinggir kota. Bersama beberapa kerabat dari kampung, aku memperbaiki pabrik itu sendiri, mengecatnya, dan memasang kembali instalasi listrik dan air. Aku berkeliling ke pasar mesin bekas untuk membeli peralatan yang dibutuhkan dengan harga paling terjangkau. Dan yang terpenting, masalah tenaga kerja. Aku tidak mencari tenaga ahli. Aku kembali ke gang kecil tempat tinggalku. Aku mencari para wanita, para ibu tunggal yang nasibnya sulit sepertiku dulu. Ibu-ibu, saya akan membuka pabrik manisan. Pekerjaannya tidak terlalu berat. Gaji akan saya bayar tepat waktu, dan semua akan didaftarkan BPJS. Mau bekerja dengan saya? Atas tawaranku, mereka mengangguk tanpa ragu dengan mata berkaca-kaca. Mereka datang bukan hanya karena pekerjaan. Mereka melihat kesamaan nasib dan harapan dalam diriku. Pabrik produksi kasih ibu dimulai tanpa upacara peresmian yang meriah, hanya dengan tekad orang-orang senasib yang ingin bangkit bersama. Kami adalah keluarga. Aku tidak hanya mengajari mereka cara membuat manisan, tetapi juga berbagi pengalaman hidupku dan menyemangati mereka untuk mengatasi kesulitan. Pabrik kami selalu penuh dengan cerita dan tawa. Manisan pertama yang diproduksi secara massal tetap mempertahankan cita rasa buatan tangan, dengan ketat mengikuti resep rahasia ibu. Hari ketika produk pertama kami dikemas dalam kotak berlabel kasih ibu, diangkut oleh truk besar dari Segar Mart, kami semua berpelukan dan menangis. Itu adalah air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Dari pedagang kaki lima, kini kami memiliki pabrik produksi. Dari seorang wanita yang diusir dengan tangan hampa, kini aku menjadi seorang bos yang memberikan pekerjaan dan harapan bagi banyak wanita lain. Perjalananku bangkit dari keterpurukan telah memasuki babak baru. Kerja sama dengan Segar Mart menjadi loncatan emas yang membawa merek kasih ibu dari primadona gang kecil menjadi merek nasional. Produk pertama kami yang dipajang di rak cita rasa Nusantara menciptakan sensasi kecil. Kemasan yang dirancang sederhana dan bersahaja, serta cerita mengharukan tentang ibu dan resep rahasianya yang tercetak di setiap produk, langsung menarik perhatian konsumen. Tapi yang membuat mereka kembali adalah kualitasnya. Di pasar yang penuh dengan produk pabrikan dan bahan tambahan kimia, rasa alami, manis yang lembut, dan tekstur kenyal dari kasih ibu adalah angin segar. Orang-orang merasakan ketulusan dan sentuhan pribadi dalam setiap gigitannya. Makan manisan Mbak Sari serasa kembali ke masa kecil. Ingat buatan ibu dulu? Tulis seorang pelanggan di situs web Segar Mart. Respon positif menyebar dari mulut ke mulut. Penjualan kami meledak, jauh melampaui ekspektasi saya dan manajemen Segar Mart. Bu Sonya, orang yang memberiku kesempatan pertama, meneleponku dengan suara gembira. Sari, luar biasa. Produkmu sekarang jadi salah satu produk terlaris di jaringan kami. Saya sudah duga, pilihan saya tidak salah. Kesuksesan awal ini menjadi dorongan luar biasa bagiku. Aku tidak berpuas diri. Aku tahu untuk bisa melangkah lebih jauh, aku harus terus bekerja keras dan berinovasi. Keuntungan yang kuperoleh kuinvestasikan kembali untuk perluasan pabrik, pembaruan mesin, dan terutama, riset dan pengembangan produk baru. Buku catatan ibu tidak hanya berisi resep manisan, itu adalah harta karun budaya kuliner kampung halamanku. Bersama para ibu pekerja yang juga terampil, kami mulai membuat kue-kue tradisional lainnya. Waji ketan, dodol manis, hingga kue-kue kering khas daerah. Setiap kali produk baru diluncurkan, kami mencurahkan perhatian penuh mulai dari pemilihan bahan hingga pengemasan untuk menjaga cita rasa tradisional sambil memastikan higienitas dan keamanan. Produk-produk baru kasih ibu terus mendapat sambutan hangat. Merekku tidak lagi hanya dikenal karena manisannya, tetapi menjadi simbol cita rasa kampung halaman. Kesuksesan terus berlanjut. Dari pemasok eksklusif untuk Segar Mart, tawaran kerjasama mulai berdatangan dari berbagai supermarket besar dan toko makanan premium lainnya. Pabrikku semakin besar, jumlah karyawan pun bertambah. Aku menyediakan lapangan kerja yang stabil bagi puluhan,
bahkan ratusan wanita kurang beruntung di daerahku. Mereka bukan lagi sekadar karyawan, tetapi rekan seperjuangan dan saudara perempuanku. Kami bekerja bersama, berbagi suka dan duka. Pabrik kasih ibu menjadi rumah bersama, tempat bersandar bagi banyak nasib malang. Titik balik besar lainnya datang ketika sebuah delegasi bisnis dari Jepang yang sedang melakukan survei pasar di Indonesia, secara kebetulan mampir ke salah satu cabang Segar Mart dan mencicipi produkku. Mereka sangat terkesan dengan rasa yang halus dan cerita merek yang manusiawi. Mereka menghubungi kami lebih dulu dan menawarkan untuk mengimpor dan mendistribusikan produk kasih ibu di pasar Jepang, salah satu pasar paling menuntut di dunia. Pengiriman ekspor pertama tidak banyak, tetapi maknanya luar biasa. Itu adalah bukti kualitas dan standar merek Indonesia. Kasih ibu bukan lagi sekadar cita rasa kampung halaman, tetapi cita rasa Indonesia yang mendunia. Waktu berlalu begitu cepat. 3 tahun telah lewat. Dari seorang wanita yang diusir dengan tangan hampa, kini aku menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Aku membeli rumah baru yang lebih besar dan nyaman untuk kami berdua. Aku melunasi utang budi kepada para tetangga baik hati, lengkap dengan bunganya. Tetapi aku tahu, utang budi berupa kebaikan hati tidak akan pernah bisa kulunasi seumur hidup. Bima kupindahkan ke sekolah internasional terbaik, tempat ia bisa mengembangkan kecerdasan dan karakternya. Dengan kedua tangan dan kepalaku sendiri, aku berhasil memberikan masa depan cerah untuk putraku. Terkadang di sela-sela kesibukan, aku akan mengemudi sendirian melewati villa tua itu. Rumah itu masih berdiri di sana, megah dan dingin. Aku menatap pintu gerbang besi berat tempat kami diusir di sore yang hujan 3 tahun lalu. Di hatiku, tidak ada lagi gelombang kebencian atau rasa sakit, hanya kedamaian. Masa lalu itu, meskipun pahit, adalah titik awal kebangkitanku. Tanpa pengkhianatan mereka, mungkin tidak akan ada aku yang sekarang. Aku diam-diam berterima kasih pada kesulitan yang telah membuatku kuat. Sementara hidupku mekar setiap harinya, di sisi lain kota, badai sesungguhnya sedang menghancurkan kehidupan keluarga mantan suamiku. Hukum tabur tuai terkadang datang perlahan, tetapi sekali datang, ia sangat akurat. Setelah menikahi Bella, putri konglomerat, Bram menjalani kehidupan mewah yang ia impikan. Ayah mertuanya memberikan modal besar untuk mengembangkan perusahaan konstruksinya. Ia mengenakan pakaian sutra, berpesta setiap hari, dan bergaul dengan kalangan atas. Ia benar-benar melupakan masa lalunya yang miskin, dan juga istri yang menemaninya di masa-masa tersulit. Namun, kesuksesan yang dibangun di atas pengkhianatan dan ketidakmampuan tidak akan pernah bertahan lama. Bram sebenarnya bukan orang yang punya bakat bisnis sejati. Kesuksesan awalnya sebagian besar berkat dukungan diam-diamku dan modal dari tabunganku. Tanpa aku di sisinya untuk mengelola keuangan dan memberikan strategi, perusahaannya mulai menunjukkan kelemahannya. Ia mengambil proyek-proyek di luar kemampuannya, membuat keputusan yang salah, dan terutama, tidak bisa mengelola keuangan. Istrinya, Bella, adalah nona manja yang hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan menghasilkannya. Ia menganggap perusahaan suaminya sebagai tambang emas tak terbatas, menghamburkan uang untuk barang-barang mewah dan liburan. Modal dari mertuanya cepat habis, proyek-proyek terbengkalai, dan utang mulai menumpuk. Bram tidak bisa lagi mempertahankan penampilan luarnya yang glamor. Ia menjadi mudah marah, bergantung pada alkohol, dan sering melampiaskan kemarahannya pada istrinya di rumah. Bella pun tidak tinggal diam. Ia mulai menyalahkan dan menyindir ketidakmampuan suaminya. Aku tidak tahu kau orang yang tidak berguna seperti ini. Uang ayahku kau habiskan kemana? Pertengkaran sengit terjadi setiap hari, mengubah villa mereka menjadi medan perang. Tetapi orang yang menabur angin dan menuai badai terbesar adalah Ibu Ratna, ibu mertuaku. Setelah putranya menikah dengan keluarga kaya, ia menjadi semakin sombong dan serakah. Ia tidak puas dengan uang saku dari putranya. Ia menginginkan lebih. Ia ingin punya bisnis sendiri yang bisa ia pamerkan. Dengan seluruh uang tabungannya ditambah uang hasil menjual rumah lamanya,
Ia termakan bujukan teman-temannya dan terjun ke investasi bodong. Dengan ketidaktahuan dan keserakahan tanpa batas, ia dengan mudah terjerat dalam skema Ponzi. Mereka menjanjikan keuntungan luar biasa dan menanamkan fantasi menjadi kaya mendadak. Ia dibutakan, menumpahkan seluruh uangnya, bahkan meminjam dari kerabat dan tetangga untuk berinvestasi. Lalu suatu hari, sindikat itu runtuh. Para penipu menghilang dengan semua uangnya. Ibu Ratna kehilangan segalanya. Bukan hanya tabungannya, tetapi ia juga menanggung utang yang sangat besar. Ia hancur total. Dari wanita glamor dan sombong, ia menjadi sasaran makian para penagih utang setiap hari. Ia lari ke putranya meminta bantuan. Tetapi saat itu Bram juga dalam kondisi kritis, tidak punya uang untuk membantu ibunya. Itu salah ibu sendiri, urus saja sendiri, teriaknya pada ibunya. Aku sendiri sedang susah sekarang. Di hadapan tekanan uang, hubungan suci ibu dan anak mulai retak. Dalam keputusasaan, Ibu Ratna bahkan mendatangi menantu barunya, memohon. Tapi Bella hanya menertawakannya. Urusan ibu tidak ada hubungannya denganku. Jangan datang ke sini mengemis lagi. Mengganggu saja. Dibuang oleh putranya dan dihina oleh menantunya, Ibu Ratna terpojok di ujung tanduk. Ia mulai berkeliaran di jalanan sambil mengoceh tidak jelas, seperti orang gila. Sosok Ibu Ratna yang angkuh dan berkuasa kini hanyalah seorang wanita tua yang menyedihkan dan hancur oleh keserakahannya sendiri. Badai belum berakhir. Perusahaan Bram akhirnya tidak bisa bertahan dan ia harus menyatakan bangkrut. Bank menyita villa mereka. Melihat kapal akan benar-benar tenggelam, Bella tanpa ragu mengajukan gugatan cerai. Tidak hanya bercerai, ia menggunakan koneksi keluarganya untuk mengambil alih sisa aset, membuat Bram terlempar ke jalanan dengan tangan hampa. Persis seperti yang pernah ia lakukan padaku. Tidak ada karma yang lebih ironis dari ini. Setelah 3 tahun kemewahan yang dibangun di atas pengkhianatan, keluarga mereka hancur berkeping-keping, kembali ke titik nol dengan utang besar dan aib yang tak terhapuskan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Ketidakmampuan Bram dan gaya hidup boros Bella akhirnya harus dibayar mahal. Perusahaan konstruksi yang sudah keropos dari dalam tidak mampu menahan gelombang pasar. Proyek terhenti, gaji karyawan tertunggak, tagihan bahan bangunan menumpuk seperti bola salju. Ayah mertua Bram, yang sudah berkali-kali menyuntikkan dana tanpa melihat keuntungan sepeser pun, akhirnya kehilangan kesabarannya. Ia menyatakan akan menghentikan semua dukungan, membiarkan menantunya yang tidak berbakat itu hidup atau mati sendiri. Itulah tetesan air terakhir yang menenggelamkan kapal Bram yang sudah bocor. Hari perusahaan dinyatakan bangkrut juga merupakan hari Bella menandatangani surat cerai. Ia bertindak cepat dan kejam, tanpa ragu atau penyesalan. Ia tidak hanya pergi. Didukung oleh keluarganya dan tim pengacara yang andal, ia memanfaatkan klausul dalam perjanjian pranikah yang ditandatangani Bram tanpa berpikir panjang di awal pernikahan mereka untuk membagi harta. Mulai dari mobil mewah, barang-barang bermerek, hingga sisa uang di rekening bank, semua yang tersisa secara sah menjadi miliknya. Ia memeras Bram hingga tetes terakhir, lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. "Jangan salahkan aku," katanya pada Bram dalam pertemuan terakhir mereka. "Ini salahmu karena tidak becus menjaga apa yang kau miliki. Aku ini wanita. Aku butuh sandaran yang kokoh, bukan beban. Semoga beruntung." Kata-katanya dingin dan realistis, menjadi tikaman terakhir di jantung Bram yang sudah hancur. Ia kehilangan segalanya. Bisnis, uang, keluarga, dan wanita yang membuatnya tega membuang anak dan istrinya. Ia terperangkap dalam jerat yang ia pasang sendiri. Tapi tragedi tidak berhenti di situ. Ibu Ratna, yang kehilangan segalanya karena penipuan, benar-benar menjadi buronan utang. Tetangga dan kerabat yang meminjamkan uang padanya mulai datang menagih. Mereka tidak lagi menghormatinya seperti dulu. Mereka memakinya, mengancam, dan membuat keributan di seluruh lingkungan. Ia harus hidup dalam ketakutan dan aib. Ia meminta bantuan putranya,
Tetapi saat itu Bram juga sudah bangkrut total. "Ibu, jangan cari aku lagi," teriaknya pada ibunya. "Semua ini gara-gara ibu. Gara-gara keserakahan ibu yang tidak ada habisnya aku jadi begini. Selesaikan sendiri masalah yang ibu buat." Di tengah kemiskinan ekstrem, ikatan suci ibu dan anak berubah menjadi saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Akhirnya, tidak ada pilihan lain. Mereka harus menjual rumah di kawasan elit yang begitu dibanggakan Ibu Ratna untuk melunasi utang. Uang hasil penjualan rumah, setelah digunakan untuk membayar utang Ibu Ratna dan utang perusahaan Bram, hampir tidak bersisa. Mereka yang pernah tinggal di villa dan mengendarai mobil mewah, kini benar-benar menjadi gelandangan tanpa uang sepeser pun. Mereka harus pindah ke sebuah kamar kontrakan sempit dan kumuh di lingkungan kumuh. Ruangan itu lembab dan bau. Luasnya tidak lebih dari 10 meter persegi. Itu adalah hukuman dan karma yang paling ironis bagi mereka yang pernah dengan kejam melemparkan kami ke jalanan. Bram, yang dulunya seorang bos, kini harus bekerja sebagai kuli bangunan untuk menyambung hidup. Kerja fisik yang berat dan terik matahari dengan cepat merusak penampilannya yang necis. Ia menjadi kurus kering, kulitnya menghitam, dan tampak 10 tahun lebih tua. Ia tenggelam dalam alkohol, setiap malam mabuk dan mengumpat meratapi nasibnya. Nasib Ibu Ratna tidak lebih baik. Untuk mencari nafkah, ia harus bekerja serabutan di restoran, menjadi tukang cuci piring. Wanita yang terbiasa memerintah kini harus membungkuk dan menuruti perintah majikan. Perubahan hidup yang drastis menguras fisik dan mentalnya. Ia menjadi pendiam, depresi, dan matanya selalu penuh dengan amarah dan kepahitan. Keluarga mereka yang pernah berada di puncak kemewahan kini benar-benar hancur, terjerumus ke dasar kesengsaraan dan aib. Masing-masing membayar harga yang sangat mahal atas pengkhianatan dan keserakahan tanpa batas mereka. Waktu berlalu, hampir setahun sejak kejatuhan keluarga mantan suamiku. Bisnisku semakin berkembang pesat. Pabrik kasih ibu diperluas dengan peralatan yang lebih modern, dan jumlah karyawan terus bertambah. Kami mulai mengekspor dalam jumlah besar, tidak hanya ke pasar domestik tetapi juga ke negara-negara tetangga di Asia. Aku bukan lagi Sari si pedagang kaki lima. Aku adalah seorang pengusaha wanita yang dihormati banyak orang. Seorang bos sejati. Tapi sesibuk apapun, aku tidak pernah meninggalkan kebiasaan untuk mampir ke pabrik beberapa kali seminggu untuk mengobrol dengan para ibu pekerja dan mendengarkan cerita mereka. Bagiku, mereka bukan karyawan, tetapi keluarga. Dan suatu sore, sebuah reuni yang tidak pernah kuduga terjadi. Hari itu, pabrik kami harus merekrut beberapa pekerja harian tambahan untuk memenuhi pesanan besar. Bersama manajer SDM, aku mewawancarai beberapa pelamar baru. Kebanyakan adalah wanita paruh baya dari kalangan sulit. Saat pelamar terakhir masuk, aku membeku di tempat. Seluruh tubuhku kaku. Di hadapanku berdiri seorang wanita kurus kering dengan jejak penderitaan yang jelas di wajahnya. Rambutnya sudah lebih dari separuh memutih, dan wajahnya penuh kerutan dalam karena kekhawatiran dan kelelahan. Ia mengenakan pakaian usang dan pudar, pandangannya terpaku ke lantai, tidak berani mengangkat kepala. Tapi aku bisa mengenalinya. Sekalipun ia telah banyak berubah, aku tidak bisa melupakan wajah itu. Dia adalah Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku. Ia sepertinya tidak mengenaliku. Ia hanya terbiasa dengan citra menantu desa yang lugu dan pendiam. Ia tidak pernah menyangka bahwa bos yang duduk di belakang meja di kantor modern ini, yang memiliki wewenang untuk menentukan nasibnya, adalah menantu yang pernah ia usir dengan kejam, nama dan usia. "Ibu?" tanya manajer SDM sesuai prosedur. Saya Ratna. Usia 55 tahun. Jawabnya dengan suara lirih. Suara tajam dan menusuknya dulu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah suara lemah dan bergetar. "Sebelumnya bekerja di mana?" "Saya ibu rumah tangga, dan pernah usaha kecil-kecilan." Ia ragu-ragu, tidak sanggup menceritakan masa lalunya yang gemilang. Aku duduk diam mengamatinya. Hatiku campur aduk antara keterkejutan,
kepuasan, dan anehnya, rasa getir. Wanita yang pernah memandang rendahku kini harus mengemis pekerjaan dariku. Pusaran takdir memang tidak terduga. Baik. Aku membuka mulut, berusaha agar suaraku terdengar tenang dan tidak menunjukkan emosi apapun. Pekerjaan di sini cukup berat. Ibu akan ditempatkan di bagian pengemasan. Gaji masa percobaan 2 juta rupiah, sudah termasuk makan siang. Apa ibu sanggup? Mendengar gaji dan kondisi yang cukup baik itu, Ibu Ratna mengangkat kepalanya. Secercah harapan muncul di matanya. Itulah saat pertama kali ia menatap wajahku lurus-lurus. Dan pada saat itu juga, tatapannya membeku. Harapan itu dalam sekejap berubah menjadi kengerian, kebingungan, dan ketidakpercayaan. Bibirnya bergetar. "Sari, apa itu kau?" "Selamat siang, Bu." Aku mengangguk, dengan senyum tipis dan canggung di bibir. Lama tidak bertemu. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi dalam situasi seperti ini. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia menatapku, lalu melihat sekeliling interior pabrik yang modern, dan para pekerja yang sibuk. Lalu ia melihat papan nama besar bertuliskan PT, Kasih Ibu Sejahtera. Ia akhirnya menyadari segalanya. Semuanya menjadi jelas. Tidak, tidak mungkin. Gumamnya seperti orang linglung. Aku. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kebenaran ini lebih pahit baginya daripada kebangkrutan. Lebih menghinakan daripada bekerja serabutan di rumah orang. Orang yang paling ia remehkan dan buang tanpa ampun kini berada di posisi yang bahkan tidak pernah ia impikan seumur hidupnya. Itulah karma. Cambuk tajam dari langit atas kesombongan dan kebodohannya. Reuni ironis ini membuka babak terakhir yang penuh tragedi dan penyesalan dalam kehidupan keluarga mantan suamiku. Reuni ironis di pabrik itu meninggalkan jejak yang tak terlukiskan di hatiku. Setelah syok yang luar biasa hari itu, Ibu Ratna tidak pernah datang bekerja lagi. Ia menghilang diam-diam seperti bayangan, membawa serta rasa malu dan kebenaran yang tidak bisa ia terima. Aku tidak memerintahkan untuk memecatnya. Aku tahu, bagi orang yang sombong sepertinya, fakta harus bekerja di bawah menantu desa yang pernah ia usir adalah hukuman yang lebih berat daripada ribuan kata celaan. Kukira hidupku dan hidup mereka tidak akan lagi memiliki persimpangan. Aku akan terus membangun bisnisku, dan mereka harus menanggung sendiri akibat perbuatan mereka. Namun, seutas benang takdir terakhir yang menghubungkanku dengan keluarga itu sepertinya belum benar-benar putus. Benang itu bernama Bapak Hartono, ayah mertua yang kuhormati. Beberapa minggu setelah pertemuan tak terduga dengan Ibu Ratna, saat aku sibuk dengan rencana akhir tahun perusahaan, aku tiba-tiba menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Kukira itu salah satu mitra bisnis, jadi aku segera mengangkatnya. "Halo, dengan siapa?" Tapi suara di seberang telepon membuatku membeku. "Sari, ini aku, Bram." Suaranya tidak lagi memiliki nada percaya diri dan angkuh seperti dulu. Suaranya serak dan lelah, penuh dengan kesedihan yang mendalam. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Jantungku berdebar kencang, bukan karena sisa perasaan, tetapi karena firasat buruk. "Sari," lanjutnya dengan nada memohon, suara yang belum pernah kudengar darinya. "Aku tahu aku tidak pantas meneleponmu. Tapi ada hal yang sangat mendesak. Ayah sepertinya tidak akan bertahan lama lagi." "Bapak?" Telingaku berdengung. "Kenapa dengan Bapak?" "Kanker stadium akhir, Sari," isaknya di telepon. "Dokter bilang sisa waktunya tinggal beberapa hari. Kondisinya sangat lemah, bahkan untuk bicara pun sudah sulit. Tapi setiap kali sadar, ia selalu menyebut namamu dan Bima. Keinginan terakhirnya adalah bertemu denganmu dan cucunya untuk yang terakhir kali, Sari. Kumohon, demi kenangan lama, demi kebaikan ayah padamu dulu, maukah kau datang menjenguknya untuk yang terakhir kali?" Aku menutup telepon. Seluruh tubuhku gemetar. Bapak mertua. Pria lembut dan penuh penderitaan itu.
Pria yang diam-diam menjagaku dan memberikan jalan hidup bagi kami berdua. Kini ia diambang kematian, dan keinginan terakhirnya adalah bertemu denganku dan Bima. Hatiku terasa seperti diremas. Aku teringat sosoknya, sosok kurus dan pendiam dengan mata yang selalu penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Aku teringat sepotong roti keras yang ia berikan di tanganku di sore yang berangin itu. Air mataku mulai mengalir. Namun, bersamaan dengan rasa sakit, konflik berkecamuk di dalam hatiku. Kembali ke tempat itu, menghadapi orang-orang itu, menghadapi Ibu Ratna yang telah menghinaku, menghadapi Bram yang telah mengkhianatiku, luka di hatiku, meskipun sudah sembuh, masih terasa sakit jika disentuh. Aku takut. Aku takut jika kembali, kenangan menyakitkan itu akan muncul kembali dan mengoyak jiwaku sekali lagi. Dan Bima. Aku tidak ingin putraku melihat pemandangan yang tidak baik. Aku tidak ingin ia bertemu dengan orang-orang yang telah menyakiti ibunya. Aku berguling-guling di tempat tidur semalaman. Aku teringat kata-kata kejam Ibu Ratna, pengkhianatan Bram, kemarahan kembali membara. Mereka tidak pantas. Mereka tidak pantas kudatangi. Tapi kemudian, sosok Bapak mertua, senyum lembutnya, suratnya yang penuh penyesalan, dan pesannya, jangan sampai cucuku kelaparan, muncul di benakku. Bapak mertua tidak bersalah. Bapak mertua adalah penolong kami. Ia hidup seumur hidup dalam rasa bersalah dan berusaha membalas budi. Sekarang, sebelum ia meninggalkan dunia ini, haruskah aku menolak satu keinginan kecilnya itu? Kebencian adalah masalahku dengan mereka. Tidak ada hubungannya dengan bapak mertua. Jika karena dendam pribadi aku tidak memenuhi keinginan terakhirnya, nuraniku tidak akan pernah tenang seumur hidup. Aku akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, sama seperti mereka yang begitu kubenci. Keesokan paginya, saat fajar pertama menyingsing, aku mengambil keputusan. Aku akan pergi. Untuk memenuhi baktiku sebagai seorang menantu, untuk membalas ketulusan seorang ayah, aku akan mengesampingkan semua dendam dan luka. Aku menelepon Bram kembali. Aku akan datang. Kirimkan alamatnya. Aku mengambil cuti beberapa hari dari perusahaan, menyerahkan semua pekerjaan kepada orang-orang kepercayaanku. Kepada Bima, aku berkata kami akan pergi ke desa untuk menjenguk kakek, bahwa kakek sedang sakit parah. Bima sudah lama tidak bertemu kakeknya, tetapi ia masih mengingatnya. Ia bertanya dengan cemas. Kakek sakit parah. Bunda? Aku punya hadiah untuk kakek. Anak itu menyodorkan sebuah kotak kecil berisi manisan yang ia bungkus sendiri. Kata-kata polosnya membuat hidungku perih. Kami berdua naik bus antar kota. Kembali ke tempat yang pernah kusumpah tidak akan kuinjak lagi. Tetapi kali ini, sikapku dalam perjalanan pulang ini sangat berbeda. Aku bukan lagi korban yang terbuang. Aku kembali untuk membalas budi dan mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Alamat yang dikirimkan Bram bukan rumah di kawasan elit tempat mereka dulu tinggal, bukan pula rumah sakit mewah. Itu adalah sebuah gang kecil yang dalam dan lembab di perkampungan kumuh. Kamar kontrakan tempat mereka tinggal adalah bangunan reyot dengan cat dinding yang mengelupas dan atap seng yang berkarat. Berdiri di depan pintu, aku sedikit terkejut. Aku tidak bisa membayangkan keluarga yang pernah hidup bergelimang harta kini harus tinggal di tempat yang begitu menyedihkan. Aku menarik napas dalam-dalam, menggandeng tangan Bima, dan mengetuk pintu dengan pelan. Pintu terbuka, dan yang berdiri di hadapanku adalah Bram. Ia bukan lagi bos neci seperti dulu. Ia kurus kering, kulitnya menghitam, janggutnya tidak terurus, dan ia mengenakan pakaian kerja yang usang. Ia tampak 10 tahun lebih tua. Melihat kami, ia membeku di tempat, matanya yang memerah berlinang air mata. Ia tidak berani menatap wajahku langsung, hanya menunduk dan bergumam, "Kau datang. Masuklah." Aku melangkah masuk. Ruangan itu sempit dan pengap, tidak lebih dari 15 meter persegi. Tidak ada satupun barang mahal, hanya beberapa kursi plastik, meja tua, dan ranjang besi yang berderit. Dan di atas ranjang itu,
terbaring bapa mertua. Ia sangat kurus hingga tinggal tulang dan kulit, napasnya lemah dan tersengal-sengal. Matanya terpejam, seolah tidak lagi menyadari apapun. Di samping tempat tidur, ada Ibu Ratna. Ia juga telah berubah total. Bukan lagi nyonya sombong dan glamor. Ia mengenakan daster usang, rambutnya yang memutih acak-acakan. Wajahnya tirus, matanya cekung. Ia diam-diam memeras handuk basah dan menyeka wajah suaminya. Pemandangan itu, seorang istri tua merawat suaminya yang sekarat, seharusnya mengharukan, tetapi bagiku itu penuh dengan ironi yang getir. Mendengar suara, Ibu Ratna mengangkat kepala. Melihat aku dan Bima, ia membeku. Handuk di tangannya jatuh ke lantai. Ia menatapku, lalu menatap cucu yang pernah ia usir dengan kejam. Matanya yang kosong tiba-tiba berlinang air mata. Dan kemudian, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Ia terhuyung-huyung turun dari samping tempat tidur dan berlutut di hadapan kami. Ia memeluk kakiku dan menangis terseduh-seduh. Tangisan yang penuh penyesalan. Sari, Bima, Ibu salah. Nenek salah. Ibu seperti kesurupan waktu itu. Mata ibu buta hingga berbuat jahat pada kalian. Sekarang ibu menerima hukumannya. Tolong maafkan ibu. Cucu nenek, maafkan nenek. Bram yang berdiri di samping juga mulai terisak. Ia ikut berlutut di samping ibunya. Ibu dan anak yang pernah begitu sombong dan kejam itu kini berlutut dan menangis, memohon pengampunanku. Aku menatap mereka. Di hatiku, tidak ada sedikit pun rasa puas seorang pemenang. Yang ada hanyalah kesedihan dan iba atas kehidupan manusia. Keserakahan telah menghancurkan mereka, mendorong mereka ke jalan buntu ini. Melihat nenek dan ayahnya menangis, Bima juga ketakutan dan hampir menangis. Aku membungkuk, memeluk putraku dan menenangkannya. Tidak apa-apa nak. Nenek dan ayah hanya sedang sedih. Aku dengan hati-hati membantu Ibu Ratna berdiri. Bangunlah Bu. Semuanya sudah berlalu. Suaraku tenang, tanpa sedikit pun dendam. Aku tidak bisa sepenuhnya memaafkan perbuatan mereka. Luka di hatiku mungkin tidak akan pernah sembuh total. Tetapi melihat kondisi mereka yang menyedihkan ini, aku tidak bisa lagi membenci. Sepertinya, sudah saatnya aku melepaskan dendam ini. Aku mendekati ranjang bapak mertua. Kupegang tangannya yang dingin dan kurus. Merasakan kehangatan. Matanya perlahan terbuka. Ia melihatku, lalu melihat Bima. Bibirnya yang kering bergerak. Sari. Bima. Kalian datang. Iya, Pak. Kami datang. Bisikku di dekat telinganya dengan suara tercekat. Bima juga mendekat dengan hati-hati. Kakek, ini Bima. Bima bawa hadiah untuk kakek. Anak itu meletakkan kotak manisan kecil di telapak tangan kakeknya. Setetes air mata mengalir dari sudut matanya yang kering. Dengan susah payah, ia mengangkat tangannya yang gemetar dan mengelus kepala cucunya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senyum damai tersungging di bibirnya. Lalu perlahan, ia menutup matanya. Napas terakhirnya ringan dan damai. Ia pergi dengan tenang setelah keinginan terakhirnya terpenuhi. Pemakaman Bapak Hartono dilangsungkan dengan sederhana. Aku tidak pergi begitu saja. Aku tinggal dan membantu mengurus semua prosesi pemakaman dengan tulus, seperti menantu sejati. Sebelum kembali ke kota bersama Bima, aku diam-diam memberikan sebuah amplop berisi uang kepada Ibu Ratna. Uang ini tidak banyak, tapi cukup untuk ibu dan Bram bertahan hidup sementara dan untuk biaya berobat ibu. Jaga kesehatan. Ya, Bu. Ibu Ratna menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia tidak berani menatap mataku, hanya menunduk dan menangis tanpa suara. Aku melakukan ini bukan karena kasihan pada mereka. Ini untuk bapak mertua. Aku ingin beliau beristirahat dengan tenang di surga. Dan juga untuk diriku sendiri. Aku menggandeng tangan Bima dan meninggalkan gang kecil itu, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan dendam.
Aku tidak hanya berhasil mengatasi kesulitan, tetapi juga berhasil mengatasi kebencian di dalam diriku. Memaafkan mereka bukan berarti melupakan rasa sakit. Itu berarti membebaskan diriku dari belenggu masa lalu. Karena hanya dengan hati yang damai, aku bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Pemirsa yang budiman, kisah saya berakhir di sini. Melihat kembali jalan yang telah saya lalui, saya belajar banyak hal. Saya belajar bahwa meskipun hidup mendorong kita ke dasar lumpur, selama kita tidak menyerah dan tidak kehilangan kebaikan serta tekad, kita bisa mekar seperti bunga teratai dari dalam lumpur. Saya belajar bahwa toleransi dan pengampunan terkadang bisa menjadi senjata paling ampuh yang dapat meluluhkan hati yang sekeras batu. Dan saya belajar bahwa kebahagiaan terbesar bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki, melainkan kedamaian di dalam hati. Para pemirsa, demikianlah akhir dari perjalanan hidup Ibu Sari yang penuh air mata namun juga agung. Saat lembar terakhir cerita ini ditutup, mungkin di dalam hati kita masing-masing tertinggal berbagai emosi yang mendalam. Kemarahan atas pengkhianatan dan kekejaman orang-orang yang dibutakan oleh uang. Rasa iba pada seorang wanita tulus yang harus menanggung begitu banyak ketidakadilan. Kehangatan atas cinta diam-diam dari seorang ayah mertua yang berhati mulia dan setia kawan. Dan di atas segalanya, rasa hormat pada tekad yang kuat untuk bangkit dari keterpurukan dan pengampunan yang luhur. Pemirsa, cerita ini bukan sekadar tentang konflik menantu mertua, pengkhianatan, atau balas dendam yang memuaskan. Jika kita merenung lebih dalam, ini adalah sebuah epik besar tentang martabat manusia, kekuatan kebaikan, dan hukum sebab akibat kehidupan yang tidak pernah berubah. Hari ini, kita berkumpul bukan untuk menghakimi, melainkan untuk bersama-sama mengupas makna cerita ini lapis demi lapis, dan mengambil pelajaran berharga yang dapat membuat hidup kita sendiri menjadi lebih baik, lebih kokoh di hadapan badai. Pelajaran pertama, dan mungkin akar dari semua tragedi ini, adalah tema abadi tentang pengorbanan seorang wanita dalam rumah tangga. Dalam budaya kita, citra seorang istri dan ibu yang diam-diam mendukung kesuksesan suami dan menjaga keutuhan keluarga adalah citra yang sangat mulia dan patut dihormati. 5 tahun yang lalu, Ibu Sari adalah perwujudan sempurna dari citra itu. Ia tanpa ragu mengorbankan kariernya, mendedikasikan seluruh waktu, uang, dan masa mudanya untuk masa depan suaminya. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa pengorbanan itu agung. Namun, cerita ini melemparkan pertanyaan pahit kepada kita. Di manakah batas antara pengorbanan dan penghancuran diri? Pengorbanan menjadi mulia ketika bersifat sukarela, dipahami, dan dihormati. Tetapi ketika pengorbanan itu dianggap sebagai hal yang wajar, diabaikan, dan bahkan dijadikan alasan untuk menghina, itu bukan lagi kebajikan, melainkan belenggu tak terlihat yang menjerat dan menghancurkan kehidupan seorang wanita. Ibu Sari tidak hanya berkorban, ia telah menghapus dirinya sendiri. Ia menjadikan dirinya bayangan, asisten rumah tangga tanpa bayaran di rumahnya sendiri. Ia lupa bahwa sebelum menjadi istri, sebelum menjadi menantu, ia adalah Sari, seorang individu dengan mimpi, ambisi, dan nilai dirinya sendiri. Dalam kehidupan kita, apakah para pemirsa yang juga seorang istri dan ibu pernah merasakan hal yang sama? Apakah karena terlalu mencintai suami dan anak, kita lupa merawat diri sendiri? Kita melupakan hobi pribadi, menunda mimpi yang belum selesai, dan menerima begitu saja bahwa kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan kita. Itu tidak salah, tetapi itu hanya benar ketika pengorbanan itu diberikan kepada orang yang pantas, di tempat yang tepat. Kisah Ibu Sari memberi kita pencerahan yang mendalam. Berkorbanlah dengan bijak. Cinta tidak berarti kehilangan diri sendiri. Keluarga yang benar-benar bahagia dibangun di atas dasar saling menghormati dan pertumbuhan bersama, bukan kesuksesan satu orang yang dibangun di atas kemunduran orang lain. Selalu pertahankan ruang, pekerjaan, gairah, dan sumber penghasilan independen Anda sendiri. Itu bukan egoisme, melainkan harga diri, cara untuk menjaga nilai diri Anda, dan kekuatan yang dapat melindungi keluarga kita saat badai datang.
Dari pengorbanan, cerita ini membawa kita ke pelajaran kedua yang lebih pahit, yaitu tentang sifat manusia dan hukum tabur tuai yang tidak pernah salah. Lihatlah keluarga Bram. Mereka memiliki segalanya. Menantu yang bijaksana, istri yang berbakti, bisnis yang sedang berkembang. Tetapi mereka tidak tahu cara bersyukur. Ibu Ratna, dibutakan oleh keserakahan dan gengsi, terus-menerus menindas dan menyiksa menantunya, membuat hidupnya seperti neraka. Bram, karena kelemahannya dan godaan materi, dengan kejam mengkhianati istri yang telah menemaninya dari nol dan memilih kehidupan baru yang lebih glamor. Bersama-sama, di sore yang berangin itu, mereka dengan kejam tak termaafkan mengusir seorang wanita baik dan putranya yang masih kecil ke jalanan. Mereka pikir mereka menang. Mereka pikir telah membuang beban dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Tapi mereka salah. Siapa menabur angin akan menuai badai. Hukum sebab akibat mungkin datang perlahan, tetapi tidak pernah tidak datang. Badai yang mereka tanam dalam kehidupan Ibu Sari akhirnya kembali kepada mereka, menyapu dan menghancurkan hidup mereka. Ibu Ratna yang glamor kehilangan segalanya karena keserakahan, hidup dalam utang dan aib, hingga akhirnya harus mengemis pekerjaan pada menantu yang pernah ia usir. Bram yang sedang menanjak karirnya, jatuh bangkrut total, dicampakkan oleh kekasih barunya, dan harus kembali dengan tangan hampa, hidup dalam penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Kehidupan mewah mereka yang dibangun di atas air mata dan luka orang lain hancur dalam sekejap seperti istana pasir. Kisah mereka memberi kita pelajaran yang mahal. Jangan pernah meremehkan orang lain. Terutama jangan menginjak-injak orang yang telah berkorban untuk Anda. Karena setiap tindakan yang kita lakukan, setiap kata yang kita ucapkan, adalah sebuah benih. Jika kita menanam benih cinta dan terima kasih, kita akan menuai buah manis kebahagiaan dan rasa hormat. Jika kita menanam benih kekejaman dan pengkhianatan, kita akan segera menuai buah pahit kesepian dan karma. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Hiduplah dengan ketulusan dan kebaikan. Itu bukan hanya cara untuk membawa kebahagiaan bagi orang yang tepat, tetapi juga cara untuk menabung berkah bagi diri sendiri dan keturunan kita. Namun, jika kegelapan keserakahan dan pengkhianatan membuat kita marah, cahaya terang dari kebaikan hati dan tindakan diam-diam dalam cerita ini menghangatkan jiwa kita dan memberikan keyakinan teguh pada kebaikan. Lihatlah sosok Bapak Hartono. Ia bukan pria yang kuat dan tegas. Ia lemah dan takut pada istrinya. Ia tidak bisa secara terbuka melindungi menantunya dari kekejaman istrinya. Tetapi di balik penampilan luarnya yang tak berdaya, ada hati emas, kebaikan, dan cinta yang mendalam. Karena tidak bisa melindungi dengan kata-kata, ia memilih tindakan diam-diam. Sepotong roti yang ia berikan pada Ibu Sari bukan sekadar makanan untuk menghilangkan lapar. Itu adalah jalan hidup, sebuah persiapan yang telah ia kumpulkan dan siapkan selama bertahun-tahun untuk mereka berdua. Ia mengubah uang pensiunnya yang tidak seberapa dan ketidakberdayaannya menjadi tempat perlindungan yang aman, sebuah sandaran. Dan lebih dalam lagi, tindakannya berasal dari utang budi di masa lalu. Ia tidak melupakan sahabatnya yang telah berkorban untuknya. Ia mencoba membalas budi bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan menjaga dan melindungi keturunan sahabatnya itu. Sosok Bapak Hartono mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga. Kebaikan sejati terkadang tidak berisik atau pamer. Itu bisa berupa tindakan kecil, perhatian diam-diam, tetapi memiliki kekuatan besar yang dapat mengubah hidup seseorang. Dalam hidup kita, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Pendiam bukan berarti tidak peduli. Terlihat lemah bukan berarti tidak berdaya. Kekuatan sejati terkadang bukan pada otot atau kekuasaan, melainkan pada hati, ketekunan, dan cinta tanpa kata. Begitu pula dengan kita. Jika ingin membantu seseorang, tidak harus melakukan hal-hal besar. Terkadang, satu kata semangat yang tepat waktu, satu bantuan kecil yang tulus, bisa menjadi pelampung bagi seseorang yang sedang terombang-ambing di tengah arus deras kehidupan.
Hiduplah dengan hati yang penuh kebaikan dan setia kawan seperti Bapak Hartono. Kebaikan yang kita tabur mungkin tidak langsung mendapat balasan, tetapi pasti akan bertunas di suatu tempat dan menghasilkan bunga terindah dalam hidup kita. Dan akhirnya, pelajaran yang paling menginspirasi, obor yang menerangi seluruh cerita, adalah perjalanan kebangkitan Ibu Sari yang luar biasa. Didorong ke dasar masyarakat, kehilangan suami dan rumah, diusir tanpa uang sepeser pun, tetapi ia tidak hancur. Ia mengubah penderitaan menjadi kekuatan, air mata menjadi keringat, dan warisan ibunya menjadi sebuah bisnis. Dari lapak kasih ibu hingga pabrik produksi dan merek terkenal, perjalanannya adalah bukti nyata dari kemauan luar biasa manusia, terutama wanita Indonesia. Kisahnya mengajarkan kita bahwa titik awal tidak menentukan segalanya. Siapapun Anda, dari manapun Anda berasal, bagaimanapun hidup menginjak-injak Anda, selama Anda tidak menyerah dan memiliki kemauan serta ketekunan, Anda bisa menulis akhir bahagia untuk hidup Anda sendiri. Ibu Sari tidak punya ijazah sarjana, modal, atau koneksi, tetapi ia memiliki sesuatu yang lebih berharga. 2 tangan yang rajin, kepala yang bisa berpikir, dan hati yang baik. Ia memulai dari hal terkecil, dari apa yang ia miliki, dan membangunnya hari demi hari dengan kegigihan dan kesabaran. Dalam hidup, banyak dari kita yang mengalami kesulitan. Ada yang kehilangan pekerjaan, gagal dalam bisnis, atau diperlakukan tidak adil oleh kehidupan. Saat itu, kita mudah putus asa dan menyalahkan nasib. Tapi lihatlah Ibu Sari. Ia tidak meratap. Ia bertindak. Pelajaran yang bisa diambil di sini adalah, jangan pernah menunggu seseorang datang menyelamatkan Anda. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Anda adalah diri Anda sendiri. Temukan kekuatan di dalam diri Anda. Lihat apa yang Anda miliki, sekecil apapun, dan mulailah dari sana. Resep keluarga. Keterampilan yang Anda pelajari, atau sekadar kemauan untuk tidak pernah menyerah. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah. Jika Anda berani mengambil langkah pertama, seberat apapun jalan itu, Anda pada akhirnya akan sampai di tujuan. Dan akhir cerita, saat Ibu Sari melepaskan dendamnya, memberikan uang kepada Ibu Ratna untuk merawat Bapak Hartono, benar-benar menunjukkan puncak dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia bisa saja merasa puas dan membiarkan mereka terpuruk dalam kesengsaraan. Tidak ada yang akan menyalahkannya, tapi ia tidak melakukannya. Ia memilih pengampunan. Pengampunannya bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti melupakan rasa sakit, melainkan membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan kebencian. Hanya ketika hati damai dan tidak terikat oleh dendam, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jadi, setelah menutup kisah penuh gejolak Ibu Sari, apa yang bisa kita bawa ke dalam hidup kita sendiri? Yaitu untuk hidup dengan hati yang bijaksana. Cintailah dengan tulus, tetapi miliki akal sehat untuk mendeteksi kepalsuan, yaitu untuk terus belajar. Bukan karena ijazah, tetapi untuk memperkaya pengetahuan dan jiwa Anda, yaitu untuk selalu berusaha mandiri dan berdikari. Karena itu adalah dasar dari semua kebebasan dan kebahagiaan, yaitu untuk percaya pada kekuatan kebaikan dan kebaikan diam-diam. Dan di atas segalanya, belajarlah untuk mengatasi kesulitan dengan kemauan dan mengalahkan musuh dengan kelapangan dada. Karena kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Para pemirsa, cerita yang baru saja Anda dengar adalah sebuah karya fiksi yang dibuat berdasarkan imajinasi untuk tujuan hiburan dan menyampaikan pesan kemanusiaan yang mendalam. Semua karakter, nama, tempat, dan peristiwa yang digambarkan dalam cerita ini adalah fiktif dan tidak merujuk atau terkait dengan individu atau entitas tertentu di dunia nyata. Jika ada kesamaan, itu murni kebetulan. Konten dalam video ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum, keuangan, psikologis, atau profesional lainnya dan tidak boleh dianggap demikian.
Cerita ini mengandung unsur dramatisasi untuk tujuan naratif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas masalah hukum dan sosial. Terima kasih telah mendengarkan kisah saya. Jika cerita ini menyentuh hati para pemirsa, jika pelajaran yang kita bagikan bersama memberikan motivasi atau sudut pandang baru dalam hidup, silakan bagikan perasaan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berlangganan kanal Masa Tua Sejahtera, agar kita bisa terus mendengarkan dan merenungkan kisah-kisah hidup yang lebih bermakna di masa depan. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.